hari diturunin musibah. Tapi di sini enggak. Hari gitu justru bikin acara karena mereka yakin itu semua dari Allah. Agak fresh dikit ya. Agak fresh dikit minum kopi. Mau ngomongin sirah malah ngomongin midat. Ahlan bikum di balik podcast. Seperti biasa kita masih ngobrol dari Tarim dan kali ini kita masih bersama beliau. Sayyid Muhammad Maulidin bin Jindan. Gimana Habib, sehat? Alhamdulillah sehat. Khair. Alhamdulillah. Nanti kok ngantuk gitu tampang Iya ngantuk banget nih. Masa kelihatan ngantuk ya? sedikit ngantuk lah. Ana dari semalam sampai sekarang belum tidur, Beb. Oh, Iya. Ngantuk aja dikit gitu. Terus jalsah midat. iya, semalam ikut jalsah midat. Tapi midatnya kita agak beda sama santri Darul Mustafa. Kita bersama orang-orang gitu, orang-orang Tarim gitu. Oh, sama orang tari. Jadi agak lama gitu, sampai sebelum fajar. Ana udah sampai Sebelum ke Darul, fajar? iya, datang ke Darul Mustafa kapan? Kapan? Ami Said Basba udah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Enggak bisa tidur. Takut kalau tidur jam segitu langsung bablas, ntar enggak salat subuh. Insyaallah. Acara midat pula bagaimana semalam? Rame. Kita rame, parah ramenya. Mulai itu habis Isya. Habis Isya mungkin 15 menit atau 20 menit habis Isya. Tulap pada naik semua ke atas gunung. Madrasah Habib Umar bikin acara mulai deh. Habib datang mulai acara, ada yang baca Quran, terus gosida, terus apa namanya, orang Malaysia buat kayak tradisinya mereka, Oh gitu. joget-joget lah. Sebenarnya nggak tahu namanya apa. kalau midat di Indonesia apa sih? Artinya apa sih? Nggak tahu, di Indonesia nggak ada kayaknya. Enggak ada kayaknya. Pokoknya kegiatan hari Rabu akhir bulan akhir Rabu Safar. di bulan Safar gitu aja. Ya jadi setahu ana itu kan Habib Umar bilang nih semalam nih. Kata Habib kan dulu orang-orang nih bukan Habib Masyur kalau nggak salah. Jadi Allah kita pas yarhamah. lihat itu ada video-video Habib Masyur yang tahun kemarin. Hmm. Sampai Habib Umar ingat Habib Masyur gitu. Apa? Oh, ditayangin Iya video-video ditayangin. kemarin. Video Habib Masyur. Ada lagi suara Habib Masyur. Pokoknya banyak lihat tentang Habib Masyur. Habib Masyur bilang itu jadi orang dulu mereka takut kalau midat nih apa namanya? Kalau lagi jalsa midat, Kalau jelasah akhir Arbiah. iya enggak, dia jadi hari-hari itu bukan jalsa itu sih. Hari akhir hari Rabu di bulan Safar itu katanya turun bala. Bala itu turun. Jadi mereka apa? Karena mereka yakin bala itu enggak termasuk hari itu, mereka hari itu enggak bakal nambah manfaat, enggak bakal nambah mudarat. Tapi itu semua dari Allah. Mau hari Rabu akhir Safar, hari apapun kalau Allah pengen turun bala bisa. Allah pengen nggak turun nggak bakal bisa. Jadi orang-orang sini dibuat happy gitu ya. Jadi dibuat happy, jadi bodo amat mau hari ini hari itu. Gitu. Malah dibuat acara. Orang-orang dulu acara kayak gini mereka pada kabur di rumah semua. Pengen acara kawinan nggak jadi di rumah. Pengen buat acara ini jangan. Kenapa? Ini hari musibah, hari diturunin musibah. Tapi di sini enggak. Di sini hari gitu justru bikin acara. Ajib. Jadi karena mereka yakin itu semua dari Allah. Sekarang gimana, masih kelihatan ngantuk nggak? Agak fresh dikit ya. Agak fresh dikit minum kopi. Mau ngomongin sirah malah ngomongin midat. Seru-seru acaranya ramai banget. Seru ya. Ya. Untuk tema kali ini kita akan membahas tentang al-ghazwah ataupun peperangan di dalam Islam. Kita kan kalau pas ngaji sirah kan sering dengar tentang istilah al-ghazwah dan syariah. Yeah. Sebenarnya apa perbedaan antara ghazwah dan syariah itu? Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Amma ba'du. Jadi kita bahas tentang peperangan ghazwah sama syariah, perbedaannya gitu kan. Perbedaannya itu sebenarnya perbedaan biasa. Di luarnya gitu. Kita lihat perbedaannya apa? Kalau ghazwah ini yang Nabi hadirin, syariah yang Nabi enggak hadir. Tapi peperangan terjadi di zaman Nabi. Nabi ngutus ini atau itu di zahirnya. Tapi sebenarnya itu bukan biasa karena orang-orang yang ikut ghazwah sama Nabi dan orang-orang yang ikut peperangan yang dikirim Nabi beda derajatnya pasti. Karena Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din." Jadi Allah menyuruh para sahabat untuk menimba ilmu. Menimba ilmu dapat dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Jadi kalau dari syariah, peperangan yang Nabi enggak hadiri, nanti mereka ketika pulang dari perang, mereka bertanya ke orang-orang yang di Madinah atau yang di Madinah. Mereka nanya ke orang yang di Madinah, gimana cerita Nabi? Ada ilmu baru. Ntar diajarin, turun. Wajib puasa, turun. Wajibnya ini, wajib ini sekarang wajib, ini sekarang nggak boleh. Ini gini, ini begitu. Jadi begitu. Itu pas kalau mereka pulang dari syariah. Tapi berbeda halnya kalau dari ghazwah.
Kalau Nabi pergi ghazwah, Nabi dengan sendirinya, nanti yang di Madinah ini nunggu kabar yang baru. Yang nggak ikut ghazwah. Ya, jadi kalau ketika Nabi kembali ke Madinah, mereka nanya, ya Rasulullah, mereka ke sahabat, ada kabar apa? Ntar mereka bilang gini. Jadi intinya ilmu itu dari Nabi. Nabi di Madinah, ilmu dari Madinah. Nabi di Mekah, ilmu dari Mekah. Nabi lagi perang, ilmu di perang tersebut dari Nabi Muhammad SAW. Kapan diperintahkan untuk perang? Diperintahkan untuk perang itu ada khilaf. Ada yang bilang pas di Mekah, ada yang bilang ada di Madinah, pas di Madinah. Tapi kebanyakan bilang pas di Madinah. Kenapa? Karena ketika Nabi Muhammad SAW di Mekah, Nabi belum memiliki belum ada kaum Ansor, belum ada jadi orang-orang yang bakal ikut perang, belum siap gitu. Allah berfirman, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." Itu. Jadi diizinkan untuk orang-orang yang diperangi karena dizalimi. Dan Allah akan membantu mereka. Yang dimaksud di ayat ini adalah para sahabat di zaman tersebut. Maka Nabi Muhammad SAW setelah itu baru mulai perang sama para sahabat. Terus juga ada ayat yang lain di surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini di dalam mengizinkan peperangan. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl wa la tuqatiluhum 'indal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin fa in intahu fa innallaha ghafurur rahim wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahu fala 'udwana illa 'alal zalimin. Itu ayat-ayat yang mewajibkan perangan gitu. Ada beberapa peperangan dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Jumlah peperangan. Jumlah peperangan di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi jumlah ghazwah yang Nabi hadirin itu 27. Dan jumlah syariah peperangan yang Nabi tidak hadiri 47. Di riwayat yang lain 57. Berarti totalnya berapa? 84. Iya. Berapa kali? Tambah berapa? 27 ditambah 57. Nggak bisa matematika. 84. Itu kalau 57. Tapi kalau 47 berarti 74. Ya kan? Jadi kalau nggak 74, 84. Jumlahnya antara al-ghazwah dan syariah. Iya. Itu ya. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nggak mengerjakan peperangan kecuali udah dapat perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kecuali mendapat izin juga perintah. Yang di ayat pertama uzin itu izin, yang kedua Allah bilang waqtuluhum itu baru perintah. Bib anak taban bib ngantuk bib. Pengen tidur sama. Ini nanti nggak tidur dari kapan? Kapan terakhir? Kemarin 24 jam nih ya? Iya, cuman ngantuk aja gitu, serik gitu. Tutup aja halakohnya ya, insyaallah. Nyambung ke halakoh berikutnya kita bakal ini peperangan yang kan peperangan tadi banyak kan ya, ada 27 peperangan yang ghazwah yang diikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enaknya minggu-minggu depan ataupun halakoh yang akan datang kita bahas tentang peperangan aja ya, kayak seru bakal ya. Karena ada perang Badar, perang Uhud gitu. Gimana menurut antum? Insyaallah kita bahas, enggak semuanya lah. Iya, nggak semuanya yang besar-besar yang besar perang gitu, Badar, perang Uhud, perang Khandaq, ya. Ya udah, tutup aja wis. Yang munsyid siapa? Yang munsyid hari ini adalah Unwan Al-Fatah. Unwan Al-Fatah dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah juga. Ya udah, kita tungguin. Bismillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. اعرف الحق لأهل الحق وسلوك معهم
في طريق التقى من حيث ساروا وراهم فانسعد من وطا كلها باكتفاهم باخت من قد رآهم أو رأى من رآهم أو تعلق بهم دائم ونزم فناهم فإنهم كم أحد في البرية كما هم لا ترافق وتصحب في الخليقة سواهم فإن مولاك وفر من هبته أعطاهم جاد وانعم عليهم بالرضا واجتباهم يا لهم قام يرضى ربنا من رضاهم فسع فيما سعوا واشرب مع القوم ما هم على يحبك ربك مثل ما قد حبهم أيوة ada تمام فسع فيما سعوا واشرب مع القوم ما هم ألا يحبك ربك مثل ما قد حباهم حيثما كان احضر في المجال صفاهم وقد يدعون أم من حين تسمع دعاهم والتمس من مددهم واستمد من نداهم فإن فيما سعوا خير الورى مقتداهم دعاهم إلى ربه وشيد بناهم
اتباعه وحبه حقق الله رجاهم يا هناهم بحب المصطفى يا هناهم ربي بلغني آمالي بجاهه كما هم يا هناهم بحب المصطفى يا هناهم ربي بلغني آمالي بجاهه كما هم والصلاة على خير الورى مصطفاهم الله الله يا الله 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 يا الله. Suaranya ajib tapi Jawa-Jawa sedikit. Dari mana aslinya Ustaz? Jawa Ustaz. Antum bisa bahasa Indonesia Ustaz? Orangnya kagak paham. Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah, Masya Allah. Beliau ini Masya Allah satu halagoh sama. Alhamdulillah. Kita menjadi kehormatan bisa bareng bersama Sayyid Jindan. Barokat. Waalaikumsalam. Insyaallah. Selesai halakoh. Enggak ada. Yuk, ikut kami lagi gitu-gitu enggak ada. Nggak usah. Hah? Kalau Anda suka video ini kan gitu-gitu biasanya.